Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita, yang dimana minggu lalu sudah kita bahas ya terkait dengan penilaian kinerja, yang dimana salah satu bentuk penilaian kerja itu tujuannya untuk memberikan suatu kompensasi bagi karyawan atau manajemen terkait dengan kinerja yang mereka lakukan. Nah, di salah satu bentuk kompensasi tersebut ada terkait dengan opsi saham atau pemberian opsi saham yang biasa dikenal sebagai Employee Stock Option Plan atau ESOP. Nah, sekarang kita akan coba membahas terkait dengan apa itu ESOP, kemudian bagaimana bentuk penerapannya, dan juga dari sisi pajaknya, bagaimana pengenaan pajak atas ESOP itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama terkait dengan apa itu ESOP. ESOP itu adalah hak untuk membeli atau memperoleh saham pada saat yang ditentukan dengan harga tertentu. Nah, jadi dalam program tersebut, karyawan diberikan hak untuk dapat membeli atau memperoleh saham perusahaan tempat dia bekerja ya, pada saat yang ditentukan dalam jumlah tertentu dan dengan harga tertentu yang telah ditentukan pada awal pemberian program tersebut. Nah, jadi ESOP ini itu semacam opsi atau hak ya bagi para karyawan yang dimana biasanya sih program pemberian ESOP ini ya program ini itu diberikan kepada beberapa karyawan saja sih karena biasanya untuk meningkatkan kinerja mereka dan juga biasanya karyawan-karyawan yang memang kinerjanya baik ya, sehingga dalam hal ini perusahaan itu mengapresiasi kinerja mereka dengan memberikan ESOP ini atau program Employee Stock Option. Nah, jadi dalam hal ini dia akan diberikan hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih rendah pastinya nantinya, eh, tapi tidak saat itu juga. Jadi dia misalnya tahun ini diberikan hak tersebut, tahun depan baru bisa beli dia. Nah, jadi kan dalam hal ini harga yang dipakai itu biasanya adalah harga strike price. Yang disebut strike price itu adalah harga pada saat dia diberikan program tersebut. Jadi dia pakai harga sekarang, tapi dia belinya di masa yang akan datang seperti itu. Biasa setahun atau 2 tahun kemudian. Nah, jumlahnya juga dibatasi ya. Ya, jadi masing-masing karyawan itu jumlahnya dibatasi dan itu tergantung dari kebijakan dari manajemen mau beri berapa ke karyawan ini dan seterusnya, atau mungkin disamakan antar misalnya dia memberi itu ke 10 karyawannya, itu masing-masing bisa membeli misalnya 1000 lembar ya, berarti itu bisa disamakan juga seperti itu berapa banyak yang bisa dibeli. Oke, next. ESOP tersebut sebagai bentuk kompensasi. Nah iya, jadi perusahaan itu memberikan balas jasa atau kompensasi pada karyawan dalam bentuk finansial dan juga non-finansial. Nah, kompensasi dalam bentuk finansial pastinya itu berupa gaji upah, tunjangan ya kan, bonus, dan juga kepemilikan saham tadi atau ESOP. Nah, sedangkan kalau yang non-finansial itu biasanya berbentuk jaminan ya, jaminan kesehatan, jaminan keamanan bagi para karyawan. Ya, jadi ESOP memang salah satu bentuk finansial ya, kompensasi yang berbentuk finansial kepada para karyawannya. Ya, tujuannya untuk sebagai imbal jasa ya, imbal jasa atas jasa yang mereka berikan kepada perusahaan seperti itu. Sehingga memang pemberian ESOP ini memang tidak untuk seluruh karyawan, dia akan biasanya hanya untuk beberapa karyawan yang memang kinerjanya baik ya, dan itu berkontribusi bagi kemajuan perusahaan. Kemudian tujuannya pemberian kompensasi, pastinya kompensasi merupakan sesuatu yang terima karyawan sebagai penukar ya dari kontribusi jasa yang mereka berikan kepada perusahaan. Nah, jika dapat dikelola dengan baik, kompensasi itu bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya ya, dan memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan baik. Ya, jadi dalam hal ini kompensasi itu kalau misalnya dikelola dengan baik dan juga dalam hal ini disalurkan dengan baik ya, itu bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, karena karyawan yang menerima kompensasi tersebut pasti akan lebih semangat kerjanya, kinerja lebih baik, sehingga itu akan membantu pastinya secara tidak langsung kesuksesan dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang.
Nah, sebaliknya tanpa kompensasi yang cukup, itu karyawan akan mungkin bisa meninggalkan perusahaan atau bekerja secara asal-asalan. Nah, ini juga yang tidak diharapkan ya bagi setiap perusahaan yang dimana para karyawannya kalau misalnya merasa tidak dihargai kerjanya, maka dia akan bekerja asal-asalan atau malah keluar dari perusahaan tersebut. Sehingga pastinya perusahaan tersebut bakal kesulitan ya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, kita balik ke ESOP. Ya, jadi ESOP itu adalah sebuah solusi ya, sebuah solusi yang berbentuk kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada karyawan. Nah, di sini berdasarkan beberapa penelitian itu faktor penting yang mendorong karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan adalah kompensasi. Seberapa besar kompensasi yang dia terima dari perusahaan tersebut. Nah, itu yang mendorong karyawan untuk berkomitmen atau royal terhadap perusahaan, bukan royal sih, perusahaan yang royal ke dia pasti akan komitmen untuk membesarkan perusahaan tersebut. Nah, kompensasi ini berupa finansial atau non finansial tadi yang sudah dibahas, di mana yang dalam hal ini bonus ya, biasanya bonus yang lazim digunakan ya untuk perusahaan. Nah, sesuai dengan survei Dewan Konferensi terhadap 520 perusahaan di Amerika Serikat, penerapan ESOP itu merupakan cara terpopuler kedua selain bonus. Jadi bonus yang pertama, yang kedua pemberian ESOP kalau di Amerika sana ya. Nah, kalau di Indonesia itu mulai nih sekarang mulai banyak ya perusahaan yang memberikan program ESOP ini selain dia memberikan bonus sebagai bentuk kompensasi pada para karyawannya. Sehingga nanti kalau kalian bekerja di perusahaan besar ya, ini khususnya perusahaan besar biasanya yang sudah go public ya, itu perlu memahami terkait dengan ESOP ini ya, itu karena itu penting seperti itu. Kemudian sarana perusahaan untuk membuat employee stock ownership ya. Dalam hal ini dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa pendekatan yang tersedia bagi perusahaan ya dalam menyelenggarakan tadi program ESOP tadi. Nah, digunakan masing-masing pendekatan yang ada tergantung dari kondisi masing-masing perusahaan. Dan setiap pendekatan ini ada memiliki ketentuan khusus. Nah, itu beberapa pendekatannya menurut Badan Pengawas Pasar Modal. Itu yang pertama adalah pemberian saham. Ya, jadi dia employee stock ownership-nya itu dalam rangka pemberian saham, stock grants, atau program pembelian saham oleh karyawan, direct employee stock purchase plan. Kemudian ada juga program opsi saham, stock option plans, atau yang terakhir yang lagi marak sekarang ini adalah program kepemilikan saham oleh karyawan, employee stock ownership plans atau ESOP. Kita bahas satu-satu. Stock grants ya, stock grants adalah pendekatan paling sederhana suatu perusahaan untuk dapat menghibahkan dalam tanda kutip sahamnya kepada pada karyawannya yang terpilih. Nah, seringkali hal ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi bonus sebagai penghargaan kepada para karyawan atas kinerja yang tinggi untuk mengenalkan pentingnya seorang karyawan kunci atau dalam hal ini ya tadi ya karyawan yang terpilih tadi itu sebagai key of success ya untuk karyawan yang lain ya karyawan kunci sebutannya atau sistem pengajian baru di suatu organisasi. Nah, hibah ini dapat berupa tanpa batasan non-restricted atau dengan pembatasan restricted. Nah, pemberian saham tanpa pembatasan itu suatu pemberian penghargaan berupa saham yang biasanya diberikan pada karyawan kunci saja atau karyawan terpilih saja untuk mencapai tujuan keuangan atau tujuan strategis. Nah, penghargaan ini mirip dengan suatu bonus kas di metode tradisional ya, tapi penghargaannya bentuk saham. Jadi ini mirip dengan memberikan bonus secara cash ya di metode tradisional, tapi dia berbentuknya saham. Jadi dikonversikan jadi saham seperti itu. Nah, jadi untuk stock grants ini memang metode yang paling sederhana. Jadi dia berikan bonus pakai saham. Jadi jadi karyawan itu nggak perlu beli lagi. Nah, namun ini memang nggak semua karyawan dapat. Itu hanya karyawan terpilih yang dimana itu contohnya misalnya ada suatu proyek itu yang diberikan stock grants ini hanya pimpinan proyeknya aja karena itu kan karyawan kuncinya untuk kesuksesan proyek tersebut seperti itu. Nah, pastinya itu untuk pencapaian tujuan perusahaan agar proyek tersebut goal atau proyek tersebut
berhasil ya, seperti itu. Kemudian ada Direct Employee Stock Purchases Plan. Ya, jadi di sini ada program pembelian saham oleh karyawan. Itu memungkinkan karyawan membeli saham perusahaan dengan syarat yang menguntungkan. Keputusan karyawan untuk membeli saham tersedia untuknya adalah bersifat sukarela ya. Nah, dengan program ini karyawan dapat membayar sahamnya melalui pemotongan gaji. Nah, jadi ini dicicil ya. Nah, itu disebut dengan Direct Employee Stock Purchase Plan. Jadi ada program yang dimana itu secara langsung dipotong dari gajinya atau membeli saham perusahaannya. Nah, tapi itu sifatnya sukarela ya. Nah, artinya di sini karyawan itu harus dibayar, karena karyawan harus dibayarkan, diharuskan membayar di muka atas saham yang mereka beli. Nah, jadi suatu program pembelian saham oleh karyawan secara umum tidak menghasilkan tingkat partisipasi tinggi. Nah, biasanya kurang dari 20% dari karyawan yang telah memenuhi syarat. Nah, juga tidak akan merubah aktivitas perusahaan dalam jumlah besar pada tenaga kerjanya. Nah, jadi Direct Employee Stock Purchase Plan ini sifat sukarela atau dalam hal ini nggak nggak diwajibkan ya, seperti itu. Jadi kalau memang dia mau ikut ya udah bisa ikut dan langsung dipotong dari gaji untuk dikonversikan jadi saham, seperti itu. Nah, memang partisipasinya masih kecil ya, di sini kurang dari 20%. Ya, karena tadi ya dipotong gaji, siapa yang mau dipotong gaji kan, kecuali memang dia sudah punya gaji yang cukup sehingga dia berpikir itu sebagai bentuk investasi sehingga nggak apa-apa dipotong gajinya, seperti itu. Nah, itu ya direct employee stock. Dan biasanya kalau direct employee stock ini, stock purchase itu untuk seluruh karyawan yang bisa, biasanya untuk yang di atas sudah bekerja di atas 1 sampai 3 tahun. Jadi dia sebagai karyawan tetap ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah stock option plans. Nah, di sini dalam pemberian opsi saham, suatu perusahaan memberikan kepada karyawan secara perorangan ya hak kontraktual atau opsi ya untuk membeli suatu jumlah tertentu atas saham perusahaan sepanjang periode waktu tertentu. Kemudian membayar dengan harga yang ditetapkan pada saat tanggal pemberian program tadi ya. Kemudian pada waktu tertentu tersebut biasanya 5 sampai 10 tahun dimulai pada saat pemberian dan harganya biasanya sama dengan harga pasar wajar saham pada saat pemberian. Nah, konsep di balik opsi ini adalah bahwa jika harga saham perusahaan meningkat dalam tahun setelah pemberian ya, karyawan mendapatkan keuntungan dengan membeli saham dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang berlaku pada saat waktu pemberian, kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi setelah harga itu meningkat. Itu disebut stock option plan. Jadi dia diberikan hak opsi untuk, biasanya ini nggak untuk semua karyawan juga ya, untuk karyawan tertentu dia akan diberikan perorangan ya, hak kontraktual tadi, opsi tadi untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu biasanya 5 sampai 10 tahun kemudian. Nah, itu dalam hal ini di plan ini diharapkan nantinya 10 atau 5 atau 10 tahun kemudian itu harga saham itu harga saham perusahaan itu meningkat ya, sehingga karyawan pastinya diuntungkan pada saat dia misalnya harga dia diberikan opsi ini tahun 2020. Nah, itu baru bisa dibeli 2025 misalnya. Nah, 2020 dia diberikan opsi ini dengan harga saham per lembarnya misalnya 1 juta, ya kan? Nah, ternyata 2025 perusahaan untung harga saham perusahaan itu meningkat drastis. Jadi 1 juta, dari 1 juta per lembar menjadi 1.700.000 misalnya. Ya, berarti dia tetap akan beli 1 juta, dia akan pakai opsinya di tahun kelima dengan harga 1 juta, berapa yang boleh dia beli misalnya 1.000 lembar, baru dia biasanya akan langsung dijual ya, dengan harga yang tadi sesuai dengan harga yang 5 tahun kemudian itu, seperti itu. Nah, jadi itu dia dibeli untuk dijual kembali biasanya, seperti itu stock option plans. Kemudian yang terakhir adalah employee stock ownership plans ya, atau ESOP yang merupakan suatu jenis program pensiun yang dirancang untuk menerima kontribusi perusahaan dalam bentuk fund ya, dana yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Nah, pendekatan ini merupakan program kepemilikan saham oleh karyawan oleh Kelso ya. Jadi ada
pencetus pertama itu Kelso namanya, itu bisa dicari sendiri ya di googling. Kemudian employee stock ownership plans non leverage itu namanya dirancang untuk investasi terutama saham perusahaan yang mendukungnya dengan suatu on employee stock ownership plans non leverage. Perusahaan membuat suatu kontribusi kepada suatu akun yang namanya trust ya setiap tahun atas nama masing-masing karyawannya, dan kebanyakan perusahaan akan mengkontribusi atau mengkonversikan itu ke program dana pensiun. Nah, jadi ESOP ada ESOP biasa, ada juga ESOP non leverage namanya. Nah, ESOP non leverage itu dia dihubungkan dengan dana pensiun ya, program pensiun. Jadi perusahaan yang membuat program ini, program employee stock ownership yang berbentuk non leverage itu akan membentuk yang namanya akun trust. Akun trust itu kayak semacam dia ada lembaga sendiri atau unit sendiri ya, unit kalau di sana disebutnya trust ya. Unit trust itu yang setiap tahunnya itu akan menanamkan kontribusi yang diberikan oleh perusahaan itu diberikan ke masing-masing karyawan. Nah, kontribusi tersebut itu dapat dibuat dalam bentuk saham yang memperbaiki arus kas perusahaan juga karena tidak menemukan pengeluaran ya. Jadi dia tidak berbentuk cash ya, bonus yang diberikan setiap tahunnya, tapi dalam bentuk saham sehingga dia tidak mengganggu arus kas perusahaan, atau dapat juga berbentuk kas yang kemudian digunakan oleh trust untuk memberi saham perusahaan. Nah, jadi bisa berbentuk saham langsung atau dia berbentuk uang ya, nominal tertentu secara cash, kemudian oleh trust ini ya, oleh unit trust ini dia akan dibelikan saham perusahaan tersebut juga ya, pastinya dengan harga saham yang pada saat tersebut ya, seperti itu. Nah, jadi tergantung perusahaan sebagai bentuk saham langsung atau bentuk kas yang akan di-convert ke saham perusahaan tersebut juga. Kemudian saham yang diperoleh program ini dialokasikan kepada akun-akun perorangan yang tadi yang dikelola oleh masing-masing karyawan yang berpartisipasi. Nah, jadi yang mau join di sini itu nggak semua karyawan yang mau join di sini, tapi ya kebanyakan karyawan mau join di sini karena itu menguntungkan sih, karena kan dia nggak dipotong gaji ya dari bonus yang diberikan oleh perusahaan kalau misalnya dan itu bonusnya nggak bisa jadi nggak setiap tahun ya, misalnya 2020 dia untung besar dan dikasih bonus seluruh karyawannya, kemudian dikelola trust ini, kemudian 2021 misalnya diuntung lagi, 2022 nggak untung jadi nggak ada bonusnya, jadi nggak ada lagi penambahan sahamnya dan sebagainya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti pada saat dia pensiun, nah si karyawan itu akan menerima saldo akun mereka ya pada saat dia berhenti dari perusahaan atau dia pensiun ya. Nah, jadi saldo yang dikumpulkan oleh trust ini di masing-masing akun atas nama karyawan tersebut itu akan bisa diambil pada saat dia pensiun atau berhenti ya dari perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, jadi kayak macam dana pensiun ya. Nah, jadi itu dalam hal ini sebagai bentuk kontribusi juga dari perusahaan kepada para karyawannya. Kemudian menurut akuntansi. Nah, di sini kalau menurut akuntansi di PSAK nomor 53 2004, istilah kompensasi itu mencakup imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemasok barang supplier ya atau jasa, yaitu pada pihak karyawan atau non karyawan. Nah, jadi kalau misalnya dia kompensasi itu diberikan untuk mencakup imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemasok barang, itu juga bisa untuk para karyawannya dan non karyawan yang memberikan jasa kepada perusahaan. Nah, jadi itu dimasukkan kompensasi dalam PSAK nomor 53. Nah, dalam transaksi perolehan barang atau jasa, perusahaan dapat menempuh cara kompensasi dengan menerbitkan yang namanya instrumen ekuitas, baik itu berupa saham atau opsi, ya hak saham ya, opsi saham, atau mengakui kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Nah, biasanya untuk menarik karyawan yang berkualitas, ya perusahaan dapat merancang program kompensasi dengan memberikan instrumen ekuitas kepada para karyawannya. Jadi berbentuk saham ya, seperti itu. Itu menurut akuntansi.
di PSAK nomor 53 tahun 2004. Nah, nilai wajarnya gimana menentukan nilai wajar ESOP menurut akuntansi? Nah, bagian dari nilai wajar ekuitas dapat dihitung sebagai jasa karyawan adalah sebesar jumlah netonya, yaitu nilai wajar setelah dikurangi dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh karyawan pada saat instrumen ekuitas tersebut diberikan. Nah, penentuannya itu ada tiga yang bisa disesuaikan ya dengan keadaan kondisi perusahaan atau kondisi instrumen tersebut. Yang pertama bisa nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai wajar dengan dasar harga pasar pada suatu pasar yang aktif. Nah, jadi berdasarkan nilai wajar dari harga pasar ya, itu yang pertama. Atau ya, ini atau ya bukan dan, atau apabila harga pasar tersebut tidak mungkin diperoleh ya, maka nilai wajar ditentukan dengan estimasi berdasarkan pada harga aktiva yang sejenis. Nah, jadi misalnya dia tidak ada nilai wajar di harga pasarnya tidak bisa diperoleh, maka kita bisa samakan dengan uh, nilai wajar dari aktiva sejenis. Jadi dengan saham misalnya saham perusahaan manufaktur dengan saham perusahaan manufaktur A dengan manufaktur B. Itu kalau misalnya dia sejenis sama-sama besar misalnya, ya itu bisa kita jadikan dasar sebagai nilai wajar dari ekuitas tersebut. Instrumen ekuitas tersebut. Kemudian apabila estimasi tersebut tidak diperoleh juga, tidak bisa diperoleh, maka nilai wajar ditukar dengan metode penilaian sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Jadi kalau misalnya ternyata nggak bisa diperoleh juga ya aktiva yang sejenis itu dia nggak tahu atau nggak tahu cara menilainya, maka ya bisa lah diatur sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan seperti itu. Tapi yang pastinya nilai wajar ESOP ini harus digambarkan ya, pemberian ESOP dan juga penentuan nilai wajarnya harus tergambarkan dalam CALK, catatan atas laporan keuangan. Oke, sampai sini kalau ada yang tanyakan tolong komen di bawah ya. Yang berikutnya ilustrasi pemberian ESOP. Nah, ini salah satu bentuk contoh ya, contoh pemberian ESOP yang bisa kalian bisa biar kalian dapat gambaran gitu tahapan-tahapan dalam pemberian ESOP tadi. Nah, misalnya dalam RUPS 1 Juni 2020, para pemegang saham PT Aneka setuju untuk menetapkan program kepemilikan saham oleh karyawan atau ESOP dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah opsi yang diberikan, ya, hak yang diberikan itu diterbitkan di tanggal 15 Februari 2021. Jadi 5 Februari 2021 itu baru hak tersebut diterbitkan. Ya. Nah, itu sejumlah 54.123.987 lembar saham yang akan dibagikan kepada para karyawan. Jadi ini semua karyawan dapat ternyata. Nah, kemudian harga pelaksanaan opsi untuk pembeli satu saham ya adalah 50.000. Ini strike price-nya ya, strike price yang dituliskan dalam plan tadi, program tadi di awal yang sudah diterbitkan. Jadi 1 Juni 2020 itu dia di RUPS para pemegang saham PT ADK dia baru menetapkan bahwa itu setuju untuk menetapkan ESOP. Tanggal 15 Februari 2021 ya beberapa bulan kemudian baru dia diterbitkan ya secara resmi dan dituliskan bahwa yang akan dibagikan 54 juta sekian lembar saham. Nah, di mana satu lembarnya itu dihargai Rp50.000. Kemudian masa tunggu pelaksanaan opsi adalah 1 tahun dengan periode pelaksanaan opsi dimulai sejak 15 Februari 2022 sampai dengan 2022 dan sampai dengan 15 Februari 2023. Jadi batas periode pelaksanaannya itu 1 tahun ya. Jadi dia dari awal dia program tersebut diterbitkan atau diluncurkan, dia 1 tahun kemudian baru bisa dibeli. Dan batas akhirnya dia beli adalah 15 Februari 2023, 2 tahun kemudian. Nah, jadi ada ini dulu ya, tanggal penetapannya, persetujuannya dari pemegang saham di RUPS, kemudian ada tanggal pemberian program tersebut, penetapan program tersebut, kemudian ada tanggal pelaksanaan opsinya atau saat dia bisa membeli saham tersebut, seperti itu. Nah, sebagai contoh, karyawan X memperoleh hak opsi sebanyak 5.000 lembar saham. Pada tanggal 1 Maret 2007 melaksanakan opsinya dengan harga pasar wajar 60.000 misalnya.
Nah, tanggal 2 Januari 2008 PT ABC misalnya memutuskan untuk memberikan dividen dan X ya karyawan X ini memperoleh 6 juta rupiah dari dividen yang diberikan oleh PT ABC. Nah, pada tanggal 1 Maret 2008 si X ini menjual sahamnya yang diperoleh dengan opsi tersebut dengan harga pasar wajar 80.000. Jadi dia belinya 60.000, dijualnya 1 tahun kemudian ya eh, dengan nominal 80.000 dan dia sudah mendapatkan dividen di tahun yang sama di 2008 6 juta rupiah. Nah, ini contoh untuk tahapan pada saat dia memperoleh dan juga menjualnya seperti itu. Nah, jadi biasanya dia ada waktu-waktunya ya, waktu-waktunya saat dia berhak untuk melaksanakan opsinya, kemudian saat dia mendapatkan dividen dan pada saat dia menjual sahamnya tersebut seperti itu. Nah, kemudian pemberian ESOP seperti yang telah disebutkan di atas tadi ya, itu ada 3 tahapan ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama saat ESOP itu diterbitkan atau diberikan kepada masing-masing karyawan ya. Nah, misalnya itu tadi kalau di soal ini, yang ini ya 15 Februari ya, 15 Februari itu adalah saat ESOP diberikan. Kemudian saat ESOP memenuhi syarat untuk dilaksanakan itu adalah 15 Februari 2022 ini ya. Yang ini. Ya, jadi itu saat ESOP memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Kemudian saat karyawan memperoleh ESOP melakukan pelaksanaan atau namanya exercise. Jadi dia menggunakan haknya atas opsi tersebut sesuai dengan keputusan karyawan bersangkutan kapan akan melaksanakan value yang diberikan yaitu 15 Februari 22 sampai dengan 15 Februari 2023. Nah, jadi contoh yang diberikan karyawan melaksanakan opsinya itu 1 Maret 2022 misalnya. Oh, ini salah tulis ini. Harus dulu 2022 ya. Nah, ini berarti 2023. Ini jualnya di sini 2023. Nah, ini apa? Saat exercise-nya atau pelaksanaan atau penggunaan haknya. Kemudian yang keempat, saat karyawan memperoleh dividen ya tadi ya dari saham yang dimilikinya dari program ESOP sesuai dengan keputusan perusahaan kapan akan dibagikan dividen. Kalau dari contoh itu tadi 2 Januari ya 2023 bukan 2008 tadi salah ketik 2023. Nah, kemudian yang kelima saat karyawan menjual saham yang diperolehnya dari ESOP sesuai dengan keputusan karyawan kapan akan menjual sahamnya dari contoh di atas itu 1 Maret ya dijual di 2023 seperti itu. Nah, jadi di sini ini yang perlu diperhatikan tahapan-tahapannya. Artinya di sini ada jurnal-jurnalnya di sini. Di sini di jurnalnya apa, kemudian di sini juga di jurnal dan di sini jurnal juga. Ya, tapi kita nggak akan membahas lebih dalam terkait dengan jurnalnya karena ini berhubungan dengan pajak, kita akan bahas lebih banyak di pajaknya. Nah, ini juga yang akan perlu diperhatikan ya terkait dengan perpajakan. Jadi dari 5 tahapan ini kapan diberikan pajak aja tuh? Kapan berlakukan pajaknya atau dipotong pajak? Nah, kapan saja saat dipotong pajaknya? Apakah kelima-lima ini langsung dipotong pajak? Atau ada tahapan tertentu yang dipotong pajaknya? Seperti itu. Ya, kalau menurut kalian gimana? Tolong komentar di bawah ya. Dari tahapan 5 ini, menurut kalian tahapan mana saja yang dikenakan pajak ya atas tadi pemberian ESOP ini seperti itu. Tolong komentar di bawah ya. Kemudian ilustrasi pemberian ESOP dari penjelasan mengenai tahap-tahap tersebut ya, program ESOP akan menimbulkan penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan. Penghasilan yang timbul dari tahapan tersebut di atas adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini timbul pada saat ESOP diberikan atau pada saat karyawan mengexercise tadi ya atau menggunakan hak opsinya. Dengan prinsip realisasi penghasilan baru akan timbul pada saat karyawan itu menggunakan ya hak opsinya. Kalau dia nggak menggunakan hak opsi berarti ya harusnya nggak ada penghasilan dan nggak ada yang dipajakin sampai saat itu.
Nah, penghasilan yang timbul berupa keuntungan karena harga pasar opsi lebih kecil pada harga pasar wajar pada saat eksersis dilakukan. Di contohnya itu misalnya keuntungannya tadi kan 5.000 ya. 5.000 yang dia beli ya kan, yang tadi ini 5.000 5.000 saham ya kan dia harga wajar yang dibeli pada saat dia beli 60.000, dia jual 80.000, dividen diterima 6 juta. Nah, dari tadi 5.000 dikalikan 60.000 ya kan, dikurangi 50.000. Nah, jadi keuntungannya itu adalah 50 juta rupiah. Nah, kemudian penghasilan dari keuntungan pengalihan harta. Nah, ini penghasilan penghasilan yang timbul pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui program ESOP. Di sini saham yang dimiliki dan dijual tersebut merupakan saham dari perusahaan tertutup yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Nah, jadi contoh di atas, misalnya jika PT Aneka ya, PT Aneka bukan merupakan perusahaan publik, maka keuntungan yang diperoleh X dari penjualan saham tersebut itu 5.000 dikalikan 80.000 dikurangi 60.000 atau 100 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian penghasilan berupa dividen. Nah, penghasilan berupa dividen dapat timbul jika setelah dia menggunakan haknya dan tetap memiliki saham tersebut dalam jangka tertentu sampai perusahaan tersebut membagikan dividen pada para pemegang saham, maka besarnya penghasilan tergantung dari besarnya perusahaan membagikan keuntungannya dan juga tergantung kepada besar jumlah saham yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, jadi di sini dari tahapan-tahapan itu ada beberapa kemungkinan pengenaan pajak, yaitu pada saat dia menerima penghasilan dari hubungan pekerjaannya pada saat ESOP tadi diberlakukan ya, kemudian dia jual, kemudian atau pada saat dia ada pengalihan keuntungan dari pengalihan hartanya kalau misalnya dia tidak go public perusahaannya, kemudian berupa dividen ya, berupa dividen kalau misalnya dia keep itu nggak dijual dulu sampai dengan pembagian dividen. Nah, bagaimana pajak atas ESOP di Indonesia? Nah, perlakuan pajak penghasilan untuk ESOP ini sudah diatur di Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 13/PJ43/1999 tentang perlakuan pajak atas stock option. Nah, di dalam surat edaran tersebut itu diatur mengenai yang pertama dari pengertian stock option itu sendiri. Nah, kalau menurut peraturan tersebut, itu adalah janji atau penawaran diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan luar negeri tersebut. Nah, untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka tertentu pula. Penawaran tersebut akan dicabut kembali setelah jangka waktu yang ditentukan tersebut ditetapkan atau sudah melewati jangka waktu yang ditentukan tadi, seperti itu. Itu pengertian stock option. Nah, kemudian itu diatur juga di surat edaran ini apabila karyawan menggunakan haknya atas penawaran tersebut dan kemudian terjadi kenaikan harga saham atas saham yang dibeli tadi, maka karyawan yang bersangkutan dapat memiliki dua kemungkinan, yaitu dia langsung menjual kembali saham tersebut pada saat itu juga atau menyimpan saham tersebut sebagai investasi untuk dijual kembali di masa yang akan datang untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain yang lebih besar. Nah, jadi pada saat dia sudah exercise haknya atau menggunakan haknya, dia bisa langsung jual saat itu juga dengan harga yang kalau misalnya harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang lebih tinggi pada harga strike price-nya, atau dia simpan dulu nih sampai dengan berapa tahun kemudian baru dia jual untuk bisa mendapatkan keuntungan atau capital gain yang lebih besar pastinya. Kemudian selisih antara harga pasar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar atau harga strike price tadi ya, itu merupakan potongan harga perolehan saham. Adapun yang dimaksud dengan harga tertentu adalah harga jual saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut. Nah, jadi kalau menurut surat edaran ini harus ada hubungan istimewa ya antara perusahaan di Indonesia dengan yang di luar negeri sana, seperti itu. Nah, jadi itu kalau terjadi selisih ya antara ada harga pasar yang sekarang dengan strike price yang di program tersebut, program ESOP,
maka dalam hal ini itu ada timbul selisih yang itu bisa menjadi keuntungan ya, keuntungan ataupun kerugian bagi si pemilik saham atau bagi karyawan seperti itu. Kemudian di surat ini juga diatur penghasilan dapat diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen dan atau capital gain. Apabila saham tersebut dijual dengan harga lebih tinggi daripada harga perolehan, maka selisih harga jual dengan harga perolehan saham tersebut merupakan suatu penghasilan atau capital gain yang pastinya terutang pajak penghasilan seperti itu. Kalau misalnya dia bentuk dividen, PPh 2 berapa? Ya benar 23 ya atas dividen. Oke, selanjutnya saat pengenaan pajak ya PPh yang tepat atas penghasilan yang diperoleh karyawan melalui ESOP adalah saat karyawan itu menjual sahamnya yang diperoleh melalui opsi tersebut berupa keuntungan dari pengalihan harta atau capital gain, di mana pajak dikenakan atas nilai selisih antara harga jual saham dengan harga exercise saham atau selisih antara harga jual saham dengan harga pasar wajar pada saat opsi itu digunakan atau di exercise. Nah ini yang paling tepat ya kalau diberlakukan untuk Indonesia agar tadi pengenaan PPh pada saat karyawan menjual saham diperolehnya melalui opsi tersebut ya merupakan saat pengenaan pajak yang paling efisien dia dari administratif. Selain itu, pajak dikenakan atas penghasilan telah direalisasikan. Dengan cara ini, karyawan memiliki cukup uang untuk melaksanakan kewajibannya untuk bayar pajak terutang sehingga sesuai dengan tadi asas convenience to pay, kemampuan untuk membayar. Jadi saat dia sudah jual itu, jadi dia udah punya uang tuh buat bayar pajaknya sehingga itu memudahkan karyawan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan itu tidak melanggar prinsip keadilan bagi setiap wajib pajak karena dia sudah memulai penghasilannya maka dia harus membayar pajak seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu paling tepat tadi ya pada saat dia sudah menjual atau mengexercise ya itu pada saat akhir tadi ya exercise saham yang dibelinya tadi dari program ESOP uh, sehingga dia mendapatkan capital gain. Karena ada capital gain maka itu harus ada PPh karena ada tambahan penghasilan ya bagi karyawan tersebut seperti itu. Nah kalau tambahan penghasilan tadi uh, diberlakukan sebagai tunjangan atau bonus ya itu bisa dipotong PP 21. Tapi kalau misalnya itu sebagai penghasilan lain ya itu berarti atau selain itu atau misalnya bukan itu ya penghasilan lain ya bukan dividen ya uh, keuntungan atas penjualan saham ya itu berarti bisa dipotong pada saat ya nanti di akhir tahun ya pajak menghitung pajak akhir tahun itu harus dimasukkan sebagai pendapatan yang lain, pendapatan dari capital gain atau pengalihan harta seperti itu. Nah itu yang diperhatikan. Kemudian pengenaan pajak penghasilan yang timbul dari ESOP di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penghasilan dari pekerjaan, di mana kategori ini dapat diterapkan kepada karyawan yang setelah melaksanakan opsinya dan pada saat penjual saham diperoleh oleh hak opsi tersebut masih menjadi karyawan pada perusahaan yang memberi opsinya. Artinya penghasilan itu timbul dikenakan pajak berdasarkan PP 21. Nah, jadi pada saat dia menggunakan hak opsinya kemudian dia jual itu saham ya dan dia masih menjadi karyawan perusahaan tersebut maka bisa langsung dipotong oleh perusahaannya. Jadi perusahaannya sebagai pihak tiga yang memotong PPh 21 ya atas penghasilan tambahan ya. Jadi itu semacam bonus ya, bonus bagi karyawan. Ya, jadi itu dipotong PPh 21. Kemudian yang kedua, misalnya itu penghasilan dari pekerjaan yang berupa capital gain. Ya, di sini kategori ini dapat diterapkan pada karyawan yang telah melaksanakan opsinya tidak lagi menjadi karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi ini yang contohnya kayak tadi untuk yang dana pensiun tadi ya. Ya, dianggap sebagai semacam dana pensiun. Jadi dia pada saat sudah pensiun itu baru boleh membeli saham perusahaan atau diberikan saham perusahaan ya kan, kemudian dijual seperti itu. Nah, sehingga itu bentuknya bukan lagi penghasilan ya, bukan penghasilan tambahan atau bonus, tapi bentuknya capital gain. Nah, oleh karena itu, atas penghasilan yang timbul, masing-masing akan dikenakan pajak berdasarkan PPh 21 untuk yang timbul saat exercise dan masih dia sebagai karyawan perusahaan dan
itu digunggung dengan penghasilan lainnya sampai akhir tahun untuk penghasilan yang timbul pada saat saham itu dijual, seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini. Uh, untuk source-nya bisa kalian download sendiri. Di sini ada sih, saya nanti coba saya share di grup ya, di WhatsApp grup ya. Untuk source yang saya pakai untuk membuat presentasi ini, termasuk juga surat edaran, nanti bisa cari sendiri ya di di googling ya. Nah, coba ada yang bisa bantu saya juga terkait dengan peraturan lain selain surat edaran ini. Setahu saya ada tuh yang peraturan baru ya. Kalau misalnya ada, tolong komentar di bawah ya terkait dengan perpajakan atau stock option ini. Tolong komentar di bawah selain surat edaran nomor 13 ini, peraturan lain yang mengatur terkait dengan pajak atas stock option. Ya, kalau gitu saya cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.